Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok 2. Di sini kami ingin presentasikan untuk UTS kami. Tapi sebelum kami presentasikan, kami ingin perkenalkan diri dari anggota kelompok kami. Yang pertama itu Immanuel Andri Dinata, itu diri saya sendiri, ada Herlina Yuristika, dan Cynthia Desti Natalia. Untuk yang pertamanya melanjutkan presentasinya, saya serahkan ke Herlina Yuristika. Saya Herlina Yuristika akan melanjutkan materi kami, yaitu TOGAP ADM. TOGAP atau yang biasanya disebut sebagai suatu kerangka kerja merupakan pengembangan metode untuk enterprise arsitektur yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk merancang, melaksanakan, merencanakan, dan mengatur segala aspek dalam suatu perusahaan. ADM atau yang disebut sebagai Architecture Development Method merupakan suatu fitur penting yang dapat membantu suatu perusahaan dalam mendefinisikan segala kebutuhan yang diperlukan. TOGAP ADM terdiri atas fase sebagai berikut. Yang pertama yaitu preliminary phase. Pada tahap awal ini mendefinisikan tentang bagaimana kita melakukan arsitektur pada suatu perusahaan yang bersangkutan. Ada dua aspek utama, yaitu mendefinisikan kerangka kerja yang akan digunakan dan menjelaskan tentang prinsip-prinsip arsitektur yang akan membentuk bagian dari kendala pada setiap pekerjaan arsitektur yang dilakukan. Pada fase ini juga menspesifikasi beberapa hal seperti what yang merupakan ruang lingkup dari usaha. Yang kedua ada who, siapa orang yang bertanggung jawab untuk mengerjakan arsitektur tersebut. Yang ketiga ada how, bagaimana mengembangkan arsitektur enterprise. Dan keempat ada when, kapan tanggal penyelesaian arsitektur. Dan yang terakhir yaitu why, alasan mengapa arsitektur ini perlu untuk dibangun. Kemudian arsitektur vision mendefinisikan apa yang ada di dalam dan apa yang ada di luar ruang lingkup upaya arsitektur dan kendala yang harus dihadapi. Keputusan yang perlu dibuat atas dasar penilaian praktis ketersediaan sumber daya dan kompetensi, dan nilai secara realistis diharapkan dapat diperoleh perusahaan dari ruang lingkup pekerjaan arsitektur yang dipilih. Baik, saya Cynthia Desti Natalia akan melanjutkan penjelasan di fase B, yaitu bisnis arsitektur. Dalam fase ini, bisnis arsitektur mencakup pengembangan arsitektur bisnis, di mana untuk mendukung visi arsitektur yang telah disepakati. Dan pada tahap ini juga tools atau metode pada umumnya untuk pemodelan seperti yang pertama, integration DEF integration atau yang disingkat dengan IDEF. Ini merupakan salah satu enterprise arsitektur atau enterprise modeling language yang dipergunakan untuk aktivitas membuat model yang penting, seperti menunjang analisa, desain, perbaikan, dan integrasi sistem. Selanjutnya yang kedua, yaitu Unified Modeling Language atau yang disingkat UML. Ini merupakan suatu metode dalam pemodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek yang mampu mempermudah pengembangan piranti lunak atau RPL serta memenuhi semua kebutuhan penggunaan dengan efektif, lengkap, dan tepat. Jadi, IDEF dan UML ini bisa digunakan untuk membangun model yang diperlukan. Adapun beberapa langkah yang dilakukan di fase ini yaitu yang pertama, mengembangkan deskripsi arsitektur bisnis untuk mendukung arsitektur bisnis target. Yang kedua, mengidentifikasi reference, model, sudut pandang, dan tools. Yang ketiga, melengkapi arsitektur bisnis. Yang terakhir, melakukan gap analysis dan membuat laporan. Selanjutnya di fase C ada informasi sistem arsitektur yang pada tahap ini lebih menekan pada aktivitas bagaimana arsitektur sistem informasi dikembangkan, di mana arsitektur pendefinisian sistem informasi yang dalam pada tahap ini meliputi arsitektur data dan arsitektur aplikasi yang akan digunakan oleh organisasi.
Pada arsitektur data ini, dia lebih memfokuskan pada bagian data digunakan untuk kebutuhan, seperti fungsi bisnis, proses, dan layanan. Lalu, teknik yang bisa digunakan adalah seperti ER diagram, kelas diagram, dan objek diagram. Selanjutnya, di sini ada beberapa langkah yang diperlukan untuk membuat arsitektur data. Yang pertama, mengembangkan deskripsi arsitektur data dasar. Yang kedua, review dan validasi prinsip, referensi, model, sudut pandang, dan tools atau peralatan. Yang ketiga, membuat model arsitektur. Yang keempat, memilih arsitektur data building block. Yang kelima, melengkapi arsitektur data. Lalu yang terakhir, yang keenam, melakukan gap analisis arsitektur data saat ini dengan arsitektur data target dan membuat laporan. Selanjutnya di fase D, yaitu teknologi arsitektur. Pada fase teknologi arsitektur ini, dia membangun arsitektur teknologi yang diinginkan, seperti dimulai dari penentuan jenis kandidat teknologi yang diperlukan dengan menggunakan teknologi portfolio katalog yang meliputi perangkat lunak dan perangkat keras. Adapun beberapa langkah untuk membuat arsitektur teknologi. Yang pertama, membuat deskripsi dasar dalam format TOGAF. Yang kedua, mempertimbang referensi model arsitektur yang berbeda, sudut pandang, dan tools. Yang ketiga, membuat model arsitektur dari building block. Yang keempat, memilih service portfolio yang diperlukan untuk setiap building block. Yang kelima, mengonfirmasikan bahwa tujuan bisnis tercapai. Yang keenam, menentukan kriteria pemilihan spesifikasi. Yang ketujuh, melengkapi definisi arsitektur. Dan yang terakhir, yang kedelapan, melakukan gap analisis antara arsitektur teknologi saat ini dengan arsitektur teknologi target. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Immanuel Andri Ninata. Baik, saya akan melanjutkan opportunities and solution. Pada tahap ini akan dievaluasi model yang telah dibangun untuk arsitektur saat ini dan tujuan. Identifikasi proyek utama yang akan dilaksanakan untuk mengimplementasi arsitektur, tujuan dan klasifikasi sebagai pengembang baru atau pengguna kembali sistem yang sudah ada. Pada phase ini juga akan direview gap analysis yang sudah dilaksanakan pada phase D. Gap analysis itu merupakan suatu metode pengukur untuk mengetahui kesenjangan antara kinerja suatu variabel dengan harapan konsumen terhadap variabel tersebut. Gap analysis itu sendiri merupakan bagian dari IPA atau Importance Performance Analysis. Tujuan dari phase ini adalah yang pertama, mengepulasi memilih pilihan implementasi yang diidentifikasikan dalam pengembangan arsitektur target yang bervariasi. Yang kedua, identifikasi parameter strategik untuk perubahan dan proyek yang akan dilaksanakan dalam pergerakan dari lingkungan saat ini ke tujuan. Yang ketiga yaitu menafsirkan ketergantungan, biaya dan manfaat dari proyek-proyek yang bervariasi, menghasilkan sebuah implementasi keseluruhan dan strategi migrasi dan sebuah rencana implementasi detail. Nah, selanjutnya itu ada migration dan planning. Pada phase ini akan dilakukan analisis risiko dan biaya. Tujuan dari phase ini adalah untuk memilih proyek implementasi yang bervariasi menjadi urutan prioritas. Aktivitas mencakup penafsiran, tergantungan, biaya. Manfaat dari proyek migrasi yang bervariasi. Daftar prioritas proyek akan berjalan untuk membentuk dasar dari perencanaan implementasi detail dan rencana migrasi. Yang selanjutnya ada implementation governance. Phase ini mencakup pengawasan terhadap implementasi arsitektur. Tujuan dari phase ini adalah pertama, untuk merumuskan rekomendasi dari tiap-tiap proyek implementasi, membangunkan kontrak arsitektur untuk memerintah proses development dan implementasi secara keseluruhan, melaksanakan fungsi pengawasan secara tepat selagi sistem sedang diimplementasi dan dideploy, menjamin kecocokan dengan arsitektur yang didefinisikan oleh proyek implementasi dan proyek lainnya. Selanjutnya ada arsitektur change management. Phase ini mencakup penyusunan prosedur-prosedur untuk mengelola perubahan ke arsitektur yang baru.
Pada PES ini akan diuraikan pergerakan perubahan dan bagaimana manajemen perubahan tersebut, dari pemeliharaan sederhana sampai perencanaan kembali arsitekturnya. Selanjutnya ada Requirements Management. Menguji proses pengelola arsitektur requirement management sepanjang siklus ADM berlangsung. Sekian presentasi kami. Untuk waktu dan kesempatannya kami ucapkan terima kasih.